kalau aplikasi kita biasanya menentukan arah angin. Kalau arah angin ke selatan, kita adanya posisi di utara. Ya kita biasa petani kita pakai masker. Kalau ada kita pakai kacamata untuk menjaga kesehatan kita dan supaya tanaman sehat, kitanya juga sehat. Ya soalnya kan kita butuh kesehatan juga gitu kan buat sehari-hari. Takutnya kan kalau misalkan kelebihan hama-hamanya mati sama kitanya juga takut sakit gitu. Ya APD itu Mbak emang penting banget buat melindungi kita sendiri, buat kesehatan kita intinya gitu. Bahkan kita kan terlindungi sama misalkan kalau kita lagi nyemprot atau apa itu kan kita terlindungi gitu. Itu Mbak. Jadi kesehatan kita itu lebih penting gitu. APD itu sangat dibutuhkan sekali untuk perlindungan diri ya, supaya kita kalau kena cipratan inseksida kan kena iritasi, terus kena kita pernapasan, terus kita mata, semuanya lah bisa bahaya kena anggota badan kita. Kalau pakai APD kan terus keselamatan kita juga terjaga, tanaman sehat, petaninya juga sehat. Itu memang kami menggunakan semuanya, baik itu sarung tangan, masker, apron ya. Terus kalau kita nyemprot di tanaman yang tinggi kita menggunakan helm Bu. Saya pribadi memang menggunakan helm ya, lebih aman. Ya memang tujuannya itu, jadi kita itu bisa lebih artinya lebih bisa menekan paparan pestisida terhadap badan kita Bu. Itu jadi kenapa kita harus seperti itu? Ya namanya bertani itu kan tidak 1 hari 2 hari, kita itu sampai tua pun ya khusus petani sekarang sampai tua ya kita bertani. Makanya bagaimana kita menjaga supaya tubuh kita seminimal mungkin paparan pestisida itu ditekan. Kita ya bisa artinya dengan menggunakan APD itu seperti itu Bu yang kami lakukan. Apalagi sekarang sudah ada 5 aturan emas yang sekarang sudah digembor-gemborkan untuk para petani ya. Dan memang itu sudah hal biasa Bu bagi petani. Sebelum ada Covid pun itu sudah dipakai APD bagi kami Bu. Itu yang kami lakukan seperti itu Bu. Kami itu para petani itu setiap mau menggunakan pestisida ya khususnya mengaplikasikan di tanaman, kami itu selalu berpedoman. Pedoman kami apa? Tanaman sehat, kita juga yang selaku petaninya sehat. Jadi intinya itu Bu. Jadi kenapa itu harus pakai APD seperti itu? Baik itu tadi dikatakan juga harus bisa memilih label, tepat dosisnya juga, alat-alat juga setelah itu dibersihkan, setelah itu cuci tangan. Memang itu adalah sebuah kewajiban bagi petani untuk melakukan seperti itu. Dalam artian untuk menekan terjadinya paparan sehingga petani itu selalu sehat. Karena banyak kejadian, mungkin saya juga pernah lihat-lihat di dunia media sosial ya, kemarin juga ada ya petani yang meninggal karena habis aplikasi. Nah setelah saya lihat itu memang mereka itu sembarangan, dalam artian tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan masker. Akhirnya apa? Paparan racun itu masuk ke tubuhnya itu lebih banyak. Karena seperti itulah yang jadi pada dasarnya kami itu selalu berhati-hati dan selalu waspada. Karena moto kami adalah produk kita aman, ramah lingkungan, dan bisa dikonsumsi dengan baik dan aman bagi semuanya. Itu yang moto kami bagi petani. Itu yang saya lakukan. Rotasi supaya hama tidak ada kekebalan. Justru ini lagi trending topik kayak gini Bu ya. Jadi memang sekarang itu resistensi hama itu sudah terbilang sangat tinggi.
kami ini pernah di training oleh IRAC, Bu, International Resident Action Committee. Dari situlah kami belajar bagaimana merotasi sebuah pestisida ya, Bu ya. Misalnya kalau misalnya hama ini kebal oleh dengan golongan A, kita jangan terus-menerus menggunakan golongan A. Kita gunakan golongan yang D atau yang C. Itu. Jadi dalam satu musim tanaman itu kita ada 2 kali sampai 3 kali rotasi, Bu. Itu yang bisa memecahkan resistensi hama pada tanaman, baik itu hama dan penyakit. Itu yang kami lakukan, Bu, untuk tanaman kami. Ya, kalau pakai pupuk kan ya hasilnya lebih bagus. Terus pakai insektisida kan ini sangat membantu gitu kan. Penyakitnya agak hilang juga gitu. Hasilnya juga lebih bagus, lebih meningkat. Teknologi itu sangat mendukung sekali. Seperti dengan bermunculan bahan-bahan aktif. Bahan aktif sekarang sedang bermunculan bahan aktif yang baru. Kalau bahan aktif yang baru itu bisa mendukung, bisa membantu tanaman kami, terus hasil panennya mendukung, kualitasnya mendukung, dan manfaat juga untuk bagi konsumen. Di zaman era modern digitalisasi ini, Bu ya, perkembangan di dunia teknologi pertanian itu benar-benar sangat pesat. Artinya baik itu perlindungan, terus juga pemupukan itu sangat bagus sekali. Dan apalagi sekarang sudah ada media sosial, terus ada juga di aplikasi Zoom juga kami dengan teman-teman, itu sangat membantu dan sangat bertukar informasi. Dan itu sangat membantu kami dalam budidaya baik itu bawang merah, sayuran dan yang lainnya. Itu yang sangat membantu petani yang tadinya tidak tahu sekarang lebih tahu dan lebih mengetahui. Itu yang kami sangat terbantu dengan adanya teknologi yang sangat bagus sekali, Bu, di bidang pertanian. Informasi, teknologi, pelatihan, dan biar hasilnya bagus gitu. Petani itu perlu edukasi yang baru, perlu teknologi, ada informasi dari Dinas Pertanian, pupuk, pelatihan, hal yang banyak lah untuk petani. Untuk mendukung pertanian di Indonesia yang lebih baik itu satu, kita harus ada edukasi di bidang pertanian, Bu, khususnya di budidaya. Dengan adanya seperti itu, petani akan lebih baik dari segi budidaya, tanamannya juga baik, hasilnya juga baik. Dan yang perlu menjadi catatan sekarang adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang aman konsumsi serta ramah lingkungan. Itu makanya kami dibutuhkan sangat edukasi yang seperti itu untuk membangun petani Indonesia lebih sehat, lebih maju, dan lebih baik lagi. Itu. Mungkin Mbak, kalau misalkan anak muda sekarang ya, anak muda zaman sekarang nggak mau itu, mungkin dia nggak mau capek, Mbak, nggak mau kotor gitu. Bahkan dia nggak tahu hasilnya gimana, mau suksesnya gimana gitu. Padahal kalau dari hasil pertanian itu kita bahkan bisa beli apapun dari penghasilan tanaman ini, Mbak, gitu. Banyak yang memandang sebelah mata. Padahal petani itu banyak menjanjikan lah. Kita nggak lah mau panen nanam bawang 2 bulan udah dapat hasil. Memang suka dukanya banyak. Kita dari dulu aja orang-orang tua kita bisa menyekolahkan anak-anak. Contohnya tetangga kakak saya aja bisa menyekolahkan anak nyampe ke perguruan tinggi. Sebenarnya petani itu bukan hina, tapi banyak membantu bangsa dan negara. Petani itu pahlawan pangan. Memang untuk sekarang itu krisis petani muda, Bu. Jadi para pemuda sekarang itu memandang petani itu adalah artinya mereka itu melihat dari sisi, wah, petani itu
kotor, panas. Padahal dari sisi lain justru petani itu lebih baik dan lebih punya gaya juga sama seperti yang lainnya. Dengan adanya inovasi, dengan adanya teknologi, justru petani sekarang itu lebih bagus daripada petani yang kemarin dan petani-petani yang dulu. Itu yang saya lakukan. Makanya di kami, khususnya di kami ini di Cirebon Timur, justru petani kami itu petani muda semua, Bu. Di bawah umur 40 itu mereka itu sudah mahir dalam bidang pertanian. Contohnya di tanaman seperti di bawang, jagung, dan sayuran lainnya. Itu yang kami lakukan. Karena nggak tahu, jadi nggak keren. Padahal jadi petani itu keren. Saya jadi petani bangga, tidak hina, tidak apa, karena saya dibesarkan oleh seorang petani. Anak saya juga sekolah hasil dari pertanian. Baik, jadi memang sekarang anak muda sekarang itu melihat kami itu katanya petani itu jelek, tidak keren. Padahal itu tidak juga ya. Justru dengan orang-orang tua kami petani dulu itu bisa menguliakan anak, bisa jadi dokter, bisa jadi guru. Itu kan bukan profesi bertani, Pak, itu. Makanya bagaimana kita untuk meningkatkan seperti itu? Kenapa? Petani itu lebih maju, lebih baik. Jangan dibilang itu petani kotor. Makanya menurut saya, sebelum mencoba jangan dulu bilang petani itu jelek. Itu menurut saya. Mangga kalau boleh dicoba. Intinya gitu ya, satunya jangan menyerah, banyak belajar gitu, banyak pelatihan biar hasilnya maksimal gitu. Untuk petani muda yang belum jadi petani itu sebenarnya sangat menjanjikan. Kita nanam bawang aja 2 bulan udah mendapatkan hasil, banyak untungnya, sangat-sangat menjanjikan. Contohnya petani di kita juga banyak yang menyolahkan anak-anak, yang jadi guru, udah jadi dokter, ada jadi insinyur pertanian, sangat menjanjikan sekali. Janganlah memandang petani itu sebelah mata. Kesan kami, jangan malu jadi petani. Satu itu. Karena bertani adalah bisnis yang sangat menguntungkan dengan jangka yang sangat pendek. 2 bulan bisa menghasilkan uang ratusan juta. Itu apalagi sekarang ditunjang dengan inovasi-inovasi yang lebih baik, ada hidroponik, ada petani perkebunan dengan menggunakan teknologi yang sangat modern. Makanya kesan kami, para pemuda di Indonesia, jangan malu jadi petani, karena petani adalah sebagai tatanan negara Indonesia adalah bertani. Itu yang sangat kami banggakan untuk petani Indonesia, maju petani Indonesia.